Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sangat luar biasa semangatnya hari ini ya. Walaupun sudah masih siang tapi tetap semangat, kalian sangat luar biasa. Tetap semangat. Baik. Sebelum pada pembelajaran hari ini, Bapak ingin cek kehadiran kalian. Ya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Dion. Kenapa Dion? Sakit. Dion sakit. Ada lagi? Tidak ada? Oke ya. Hari ini ada satu siswa yang tidak hadir. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung kembali dengan kita untuk mengikuti pelajaran. Kita doakan semoga yang hari ini tidak hadir semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti semula. Yang tadi datang lebih awal siapa? Siapa? Boleh Ananda jawab Pak? Bisa dibantu untuk sebelum kita pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan ya, ilmu-ilmu kita semoga menjadi bermanfaat. Boleh Anda jawab untuk berdoa terlebih dahulu? Siap, baca doa mulai. Oke, untuk kesiapan kalian, Bapak ada motivasi buat kalian ya, ada motivasi buat kalian ya. Oke, ada yang mau membacakan motivasi untuk hari ini supaya kalian lebih bersemangat kembali. Oke, ada yang boleh? Jawab boleh? Silakan. Belajar bersama akan meningkatkan pemahaman ketika orang lain meragukanmu. Yang harus kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri. Buktikan kemampuanmu bahwa kamu adalah orang hebat. Nah, ini sebagai motivasi buat kalian ini. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, untuk kesiapan Bapak ingin cek terlebih dahulu. Ya, pakaian kalian silahkan dirapikan terlebih dahulu. Ya, jika ada sampah ya di bawah silahkan kalian bisa untuk diambil dan dikeluarkan terlebih dahulu. Lalu pada materi pembelajaran hari ini ada yang tahu tidak kemarin yang sudah Bapak ajarkan itu apa saja? Yuk, ada yang tahu apa saja? Mean. Ya, terus? Median. Terus? Modus. Berarti kemarin kalian sudah mempelajari tentang mean, median, modus. Nah, dari pembelajaran kemarin ada yang tahu pengertian dari median? Ada yang tahu? Median itu apa? Yuk, bisa acungkan? Median itu apa? Ya, boleh? Ada siapa? Ya, boleh? Median adalah nilai tengah dari suatu data, Pak. Oh, tadi ada yang bisa tahu tentang median. Ada lagi yang mau menanggapi? Yuk, ada lagi yang mau menanggapi tentang pengertian dari median? Yuk, ada lagi yang tahu? Yuk, boleh? Median membagi data menjadi dua bagian yang sama. Oke, jadi ada yang menanggapi juga bahwa median adalah membagi data menjadi dua bagian. Ada yang tahu tentang kuartil? Ada yang tahu? Boleh?
Siapa? Ada yang tahu? Boleh, silakan. Boleh, silakan. Apa tentang kuartil? Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Bagian-bagian tersebut menjadi kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil 3 atau kuartil atas. Oke. Nah, rekan kalian sudah ada yang memahami tentang kuartil. Ya, kuartil itu yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Ya, ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari. Baik. Selanjutnya, Pak, indikator apa saja sih yang akan kita pelajari tentang penyebaran data? Ya, yang pertama, kalian diharapkan nanti bisa menentukan ukuran penyebaran data untuk data kelompok. Selanjutnya, bisa menganalisa ukuran penyebaran data. Ya, nah selanjutnya bisa menyelesaikan ukuran penyebaran data. Nah, ini adalah indikatornya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, ini yang akan kita capai nanti. Ya, melalui diskusi, ya kalian bisa menentukan ukuran penyebaran data. Melalui diskusi, kalian dapat menganalisa ukuran penyebaran data. Dan selanjutnya, melalui diskusi, kalian bisa menyelesaikan permasalahan tentang ukuran penyebaran data. Pak, penyebaran bisa simak terlebih dahulu video yang sudah yang akan Bapak tayangkan. Ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kini kita masuk ke segmen Market Plus. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI mencatatkan peningkatan penjualan di Agustus 2023 di 12,4% secara bulanan. Secara kumulatif penjualan motor nasional sepanjang Januari hingga Agustus 2023 melonjak 36,17%. Mengutip data Asosiasi Industri Sepeda Motor, Video tadi, apa sih yang bisa kalian simpulkan? Laporan apa saja sih yang bisa kalian peroleh dari video tadi? Ada yang tahu? Pembagian data. Pembagian data atau laporan penjualan sepeda motor. Nah, ini adalah data yang tadi kita peroleh dari hasil, yaitu tentang video pembelajaran, yaitu tentang laporan penjualan sepeda motor. Ya, nah ini disajikan dalam data-data yang Bapak peroleh dari Databox. Ya, Databox ini yaitu bagaimana kita akan tahu bagaimana kenaikan atau penurunan dari penjualan dari sepeda motor. Ya, terus dari data ini apa sih yang bisa kalian ambil datanya? Aduh. Data penjualan skuter lebih banyak dan lebih besar dari penjualan motor sport. Oke, ya. Jadi data skuter lebih banyak daripada penjualan harga motor sport. Ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana sih ya kita akan mengetahui tentang bagaimana tentang data itu jika kita sajikan dalam 25%, dalam misalkan 50% ataupun 75%. Silakan dibaca dulu bahan ajarnya ya sebagai referensi untuk kalian menyelesaikan lembar LKPD-nya. Selain tadi bahan ajar, Bapak juga akan berikan kalian yaitu buku paket sebagai panduannya. Ya, silakan. Kemarin sudah Bapak berikan di WhatsApp tentang pembagian kelompok dan ini sudah sesuai dengan pembagian kelompok-kelompok yang sudah Bapak berikan di WhatsApp. Baik, hari ini melalui diskusi
kalian akan menyelesaikan, yaitu lembar LKPD. Ya, lembar ini silakan kalian diskusikan dengan kelompok ya tentang tadi materi, yaitu apa? Kuartil, dan nah, selanjutnya di sini silakan kalian baca terlebih dahulu petunjuk-petunjuk penggunaan LKPD-nya. Ya, jangan lupa tuliskan nama kelompok. Ya, nah tuliskan nama kelompok. Lalu di sini ada kompetensi dasar, indikator, tujuan. Jika kalian tadi belum paham, silakan dibaca juga petunjuknya. Ya, nah ini ya, ini oke, ini datanya ya. Nah, di sini ada tadi ya, menentukan kuartil data kelompok. Ya, ini adalah rumus untuk mencari kuartil. Ya, ada langkah-langkahnya. Nah, ini adalah permasalahan kasusnya. Silahkan kalian dibaca terlebih dahulu. Jika ada permasalahan boleh ditanyakan. Ya, dibaca terlebih dahulu. Nah, ini ada membuat rencana penyelesaiannya. Ya, langkah-langkahnya ada. Nah, ini ya, ini langkah-langkahnya. Ya, tinggal kamu diskusikan. Ya, paham ya? Oke, silakan. Ya, silakan diskusikan. Ya. Baik, sambil Bapak menilai kegiatan, silakan kalian berdiskusi. Ya, sambil Bapak akan nilai penilaian sikap, terus penilaian bagaimana diskusi kalian. Ya. Oke, nah ini ada tentang langkah-langkahnya. Ya, kalau kalian belum mengerti atau nanti di HP kecilan, boleh ini ada buku panduannya. Yaitu ini ada kuartil, ya kuartil, satu, bagaimana, dua, dan tiga. Ini ada untuk desilnya, terus ini untuk hasilnya. Silakan dilihat di sini, ya. Tentukan kuartil ke-1, kedua, dan ketiga. Jadi ini adalah kalian disuguhkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pak, yang pertama harus dilakukan itu apa? Ya, jadi yang pertama kali yang harus kalian cari yaitu tentukan nilai N. N itu apa? Nilai seluruh frekuensi. Banyaknya seluruh frekuensi. Ya, kalian jumlahkan seluruh frekuensi. Dia menghasilkan nilai N. Ya. Nah, selanjutnya kalian buat tabel terlebih dahulu. Membuat tabel di sampingnya yaitu tabel frekuensi kumulatif. Pak, bagaimana? Kamu baru menyelesaikan. Untuk kelompok 1 bisa mempresentasikan ya hasil dari diskusinya seperti apa. Silahkan bisa menjelaskan. Nanti untuk kelompok yang lain bisa menanggapi ya. Menanggapi silahkan. Yang mau ditanyakan kok kelompok saya beda atau sama, silahkan. Ya, hasilnya. Jadi nanti hasil kelompok 1 seperti apa, kelompok 2 seperti apa, ya kita lihat. Ya, boleh untuk kelompok 1 bisa presentasikan hasilnya, bisa maju ke depan. Ya, silakan. Ya. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Biar sama semangat. Ya, biar sama semangat. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya. Silakan. Hasilnya boleh sama-sama ya, biar kompak, boleh sama-sama berdiri. Temani rekan kalian ya. Ya, kelompok 1 tadi kamu tugasnya berapa kali menyelesaikan dari kuartil ke-1 ya. Silakan dibuat tabelnya terlebih dahulu ya. Nanti untuk kelompok yang lain boleh menanggapi ya, kasih
pertanyaan boleh, menanggapi juga boleh, silakan. Ya. Oke, ya. Oke, ya. Baik, silakan, ya. Oke, silakan perlihatkan kepada rekan kalian, ya. Nah, bisa dijelaskan kepada rekan kalian bagaimana kalian bisa memperoleh hasilnya, ya. Oke, boleh. So, dipresentasikan. Boleh, Hajaril atau siapa yang bisa menjelaskan, ya. Di sini kami mencari kuartil yang pertama dengan rumus 1/4 kali n, yaitu kuartil 1 karena I-nya 1/4 dan n-nya itu kan 80. 80 dibagi 4 20 dan 20 kali 1 20 dan 20 itu kelas interval yang Boleh, kita di mana? kita peroleh Ya. di 31 intervalnya ini, Ya. dan TB ini nilai frekuensi nilai interval dikurangi 0,5 hasilnya 39. Oh, yang TB-nya ya, TB-nya boleh, ya. SK ini frekuensi kumulatif sebelum TB kita dapat 18, terus frekuensinya karena tadi 31 jadi 13. Oke. C di sini interval kedua dikurangi interval pertama didapat 5, dan rumus di 1 adalah TB ditambah 1/4 kali N dikurangi FK per F kali C. TB di sini 39,5 ditambah 1/4 kali N itu 20, FK 18, F 13 dan C nya 5. Hasilnya 39,5 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10 dibagi 13. Tulis lagi 39,5 ditambah 10 bagi 13 hasilnya 0,77 dan hasilnya 40,27. Oke, ya. Itu hasil dari diskusi kelompok 1, ya. Jadi ada yang mau menyimpulkan untuk kelompok 1 kesimpulan dari kuartil itu apa? Ya, boleh dari kesimpulan kuartil. Jadi kuartil itu apa tadi? Membagi data menjadi 4 bagian. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa Jadi menyimpulkan. kesimpulan kuartil yang pertama adalah kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Bagian-bagian tersebut menjadi kuartil 1 atau kuartil bawah, kuartil 2 atau kuartil tengah, dan kuartil ketiga atau kuartil atas. Yang kedua, nilai kuartil 2 cenderung nilainya sama dengan median. Dan yang ketiga, kuartil sering digunakan dalam data penjualan dan survei untuk membagi populasi ke dalam berbagai kelompok. Yang keempat, kesimpulan kuartil adalah cara mencari kuartil sama halnya dengan mencari median. Yang membedakan adalah median menjadi 2 bagian, sedangkan kuartil menjadi 4 bagian. Oke, itu ya. Itu yang bisa disimpulkan kelompok 1. Ada yang mau menanggapi? Silahkan bisa lihat di sini. Ada yang mau menanggapi? Ya. Ada? Ya. Ada? Boleh? Ada yang menanggapi tentang tadi ada kesimpulan bahwa kuartil ada ya membagi data menjadi 4 bagian. Ya, baik. Di kelompok yang lain ada yang mau menanyakan? Bagaimana hasilnya? Ada yang berbeda atau sama? Sama. Oke, yang kelompok 4 sama tidak hasilnya? Sama. 3? Ada yang menanggapi kelompok 3? Sama. Oke ya. Baik. Nah, ini tadi
kelompok 1 sudah memberikan presentasinya, baik kesimpulannya bahwa tadi yang diambil kesimpulannya bahwa kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian. Ada kecenderungan bahwa ya tadi di dalam kuartil kedua ternyata itu sama halnya mencari median. Jadi nilai median itu ternyata tadi adalah sama dengan kuartil kedua. Inilah hubungan antara median, kuartil, dan desil. Mungkin nanti tadi kalian sudah mempresentasikan ya. Sekarang kita akan analisa dan evaluasi. Silahkan kalian bisa cek ya, analisa hasilnya di laptop, dicek masing-masing benar atau tidak hasil yang kalian cari, atau dengan rekan kalian kelompoknya dianalisa kebenarannya. Pak, kelompok 1 sama atau tidak? Silakan bisa dianalisa melalui program Excel. Di sana sudah Bapak berikan di sana, yaitu di programnya. Silakan kalian bisa cek di sana. Ya, Bapak kasih waktu untuk mengecek. Dan kali ini kita akan post test. Silakan keluarkan handphone kalian. Ya, silakan handphonenya dikeluarkan. Ya, scan barcode yang ada di depan. Ya, atau kalian bisa scan. Nah ini di dalam LKPD terlebih dahulu. Oke, silakan di-scan dulu. Jangan dulu dikumpulkan. Silakan di bagian belakang ada soal post test atau soal pengetahuan yang harus kalian selesaikan dalam bentuk Google Form. Ya, silakan kalian selesaikan. Ya, nah di-scan, selesaikan di Google Form-nya. Ya, di sana akan tertera nilai dan akan tertera jawaban yang betul atau salah. Jika ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini itu apa saja, ya, ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini dari kuartil, desil, dan presentil? Ada yang kesimpulan? Boleh. Jadi kita bisa membagi suatu data dengan menggunakan rumus desil, presentil, dan kuartil. Ya. Sudah? Ya, ada lagi? Boleh? Oke, silakan. Sama-sama menghitung data. Ya, ada lagi? Tadi kuartil itu apa? Membagi data menjadi 4 bagian. Membagi data menjadi 4 bagian. Kalau desil? Membagi data menjadi 10 bagian. 10 bagian. Kalau presentil? Membagi data menjadi 1 bagian. Nah, kalau median tadi apa? Menjadi 2 bagian. Menjadi 2 bagian. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak ingin berikan, ya, tadi permasalahan sudah kalian selesaikan. Pak, apa sih hubungan antara kuartil, desil, dan presentil? Ya, tadi kalau presentil itu dibagi menjadi 100. Ada presentil ke, misalkan ada presentil ke 10, presentil 20, presentil 30, ya. Terus ada presentil 40, ada presentil 50, 60, presentil 70, presentil 80, presentil 90. Nah, misalkan, ya. Nah, dari ini ada hubungan antara kuartil, desil, dan presentil, baik median juga. Ya, nah kita lihat kalau presentil 50 tadi sama dengan kuartil kedua, juga sama dengan desil ke 5 dan median. Nah, ini adalah hubungan
antara kuartil, desil, dan presentil. Pak, kalau kuartil itu sama dengan presentil keberapa? Atau kuartil ketiga itu sama dengan kuartil presentil keberapa? Nah, di sini ada kuartil ketiga. Nah, kuartil ketiga. Ini kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, 25%, 25%, ini 25% dan 25%. Bagian-bagian ini yaitu disebut tadi apa? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Berarti kalau kuartil kedua itu membagi data menjadi 2 bagian, maka menghasilkan 50%. Kalau kuartil ke-1 yaitu 25%. Sama saja kuartil ke-1 sama dengan P25. Berarti kalau kuartil ketiga yaitu P75. Ya. Nah, Pak, hubungannya kalau desil bagaimana? Kalau desil berarti desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3, desil ke-4, desil ke-5, desil ke-6, desil 7, desil 8 dan desil ke-9. Pak, ternyata desil ke-1 itu sama dengan P10. Desil kedua sama dengan P20. Nah, ini adalah hubungan di antara kuartil, desil, dan presentilnya. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, paham belum materi hari ini tentang kuartil, desil, dan presentil? Paham belum? Ya. Jadi alhamdulillah kalian sekarang sudah paham tentang tadi apa? Desil, presentil, dan kuartil. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti di pembelajaran berikutnya kalian akan masuk, yaitu masih tetap tentang ukuran penyebaran data, yaitu masuk pada simpangan baku, simpangan rata-rata, ya, variansi dan ragam. Itu adalah materi yang akan kita lanjutkan di minggu depan. Ya, jadi minggu depan kita akan masuk masih tetap tentang ukuran penyebaran data, ya, tapi simpangan baku, simpangan rata-rata, ragam dan variansi. Baik ya, nanti Bapak akan berikan refleksi kepada kalian, ya, dalam bentuk yaitu nanti isian, ya, isian. Nanti silakan nanti diisi, diberikan kepada Bapak lembar refleksi tentang kegiatan hari ini. Ya, baik. Hari ini ada yang ditanyakan? Tidak? Oke. Matematika asik? Matematika asik? Alhamdulillah. Ya, baik. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini. Silakan kalian bereskan terlebih dahulu peralatannya, ya. Silakan dibereskan dulu peralatannya, ya. Sebelum kita selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hati-hati nanti ketika kalian keluar, ya. Silakan dibereskan dulu, ya. Untuk pembayaran ini silakan dikumpulkan dan buku paket silakan diserahkan ke Bapak. Ya. Ada lagi buku paketnya? Baik, sudah siap semuanya? Sudah selesai? Oke, silakan kalau sudah selesai silakan kalian siapkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap. Berdoa mulai.
Waalaikumsalam.